Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Yosepin Yunita Dewi SSI dengan tema Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi saksinya. Wahyu 1 ayat 4b sampai dengan 8. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, kami undang berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mau meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Dipersilakan duduk. Nas pembimbing pada minggu hari ini terambil dari Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah nas pembimbing bagi kita saat ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memeriksa diri dan batin kita, serta mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita saat teduh. Daripadamu ya Tuhan, kami melihat kasih dan pengampunan tanpa batas. Engkau Tuhan, Sang Raja yang merendahkan diri hingga menyentuh debu tanah, tempat kepanaan dan kehinaan manusia. Namun Engkau tidak pernah menyesali telah memberi tubuh dan mencurahkan darah-Mu. Kini kami datang dan mengakui bahwa sebagai pengikut-Mu, kami belum sepenuhnya hidup seperti yang Engkau kehendaki. Ketika kami telah diselamatkan dan menerima anugerah, kami menutup telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat panggilan-Mu menjadi saksi. Ampunilah kami yang hidup dengan segala keegoisan diri kami. Layakkanlah kami untuk dapat turut serta masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang suci, sehingga pengorbanan yang Engkau kerjakan tetap kami ingat dan kami beritakan. Terima kasih pengakuan kami ini ya Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan bila kurenung dosaku. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengakui dosanya. Tertulis dalam Mazmur pasal 32
ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pembacaan Alkitab dan perenungan. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Paduan Suara Joyful.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian. Terima kasih atas persembahan pujian yang sudah disampaikan bagi kita, senantiasa berkat di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah untuk mendengarkan, memuji firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan senantiasa kami diingatkan juga untuk terus melayani di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu tertuang di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Wahyu, kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Di bawah judul Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan
menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali Bapak Ibu Saudara pernah mendengar seorang pengkhotbah yang isi khotbahnya justru lebih banyak berbicara tentang prestasinya dibandingkan firman Tuhan. Seakan-akan ia sedang mengajak umat untuk terkesan oleh pencapaiannya. Pencapaian pelayanan yang diceritakan seakan-akan sedang mempersaksikan siapa dirinya dengan segala karya-karya pelayanannya. Padahal seorang pengkhotbah yang rendah hati pastilah tidak akan berbuat demikian. Ia akan menjaga perkataannya agar selalu mengakui bahwa semuanya adalah karena Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Mari kita ingat sebentar bagaimana karya pelayanan dari seorang Yohanes Pembaptis. Dari dia kita bisa belajar bahwa perasaan ingin diakui dan dipandang hendaknya ditiadakan. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah sebagai alat dan bukan siapa-siapa. Ia memposisikan dirinya sebagai seorang pelayan bagi Tuhan, artinya apa yang dilakukannya hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Memang perlu diakui bahwa pekerjaan pelayanan adalah pekerjaan yang luar biasa, sebab manusia diperkenankan untuk dapat melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan rohani di mata banyak orang juga akan membawa pada posisi dihormati karena muncul kekaguman dari mereka. Namun sekalipun demikian, hendaknya umat Tuhan tidak terlarut dengan apa yang sudah dikerjakan dan dicapai olehnya. Karakter menghamba atau karakter pelayan haruslah tetap menjadi kekhasan dari seorang pengikut Kristus atau seorang Kristen. Kita senantiasa berpikir, berkata-kata, dan bersikap dengan rendah hati dan sederhana. Dan dalam pelayanan, hendaknya hanya mensaksikan Tuhan sebagai yang utama, bukan diri sendiri. Dengan demikian, dalam pelayanan yang dilakukan, hendaknya jangan pernah berusaha mengajak orang lain untuk mengakui dan memandang diri kita sendiri. Dalam pelayanan harusnya mengajak orang lain atau umat hanya mengakui dan memandang kepada Tuhan Yesus. Pelayanan yang dilakukan sewaktu-waktu bisa menjatuhkan seseorang dalam pencobaan untuk mengangkat kepalanya atau sombong. Kegiatan pelayanan juga bisa menjadi hanya pemuas hasrat diri sendiri supaya bisa tampil di depan.
Kaan, ibu meremehkan saya ya? Ibu tidak percaya saya bisa melakukan yang lebih besar dari ini? Ibu tidak tahu siapa saya. Ada Bapak Ibu, tapi semoga ini tidak terjadi di antara kita. Tidak terjadi di dalam kehidupan persekutuan kita. Justru kita bersama-sama mau melayani Tuhan, maupun besar atau kecil pelayanan yang dibagikan. Berkali-kali saya mengatakan pelayanan yang dianggap tidak ada artinya apa-apa, justru sering menjadi pelayanan yang sangat berharga, sangat luar biasa. Ibu-ibu yang memasak di dapur, atau penerima tamu yang berdiri di depan, menyambut dengan senyuman, dengan sapaan. Mungkin bagi kita ini kecil, semua orang bisa melakukan, tapi tidak. Kecil, berharga, dan berarti buat orang lain. Pelayanan yang dipenuhi dengan ambisi hanya membuat kita jatuh dalam kelelahan karena mencari sebuah penghormatan dan penilaian dari orang lain. Tapi pelayanan yang didasari dengan ketulusan justru akan mendatangkan sukacita dan kedamaian ketika melakukannya. Karena itu hendaknya pelayanan yang dilakukan adalah demi kemuliaan nama Tuhan, bukan mencari pujian bagi kemuliaan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks kita pada hari ini memberikan kesaksian tentang siapa Yesus Kristus. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, berkuasa mengasihi umatnya, melepaskan umatnya dari dosa. Ini adalah karya-karya pelayanan Yesus yang disaksikan, disampaikan kepada umatnya, kepada kita sekalian. Maka seluruh sembah dan puji-pujian layak diberikan kepada Dia, bukan sebaliknya. Lalu mengapa ini disampaikan di dalam kitab Wahyu? Apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? 7 jemaat yang menjadi tujuan penulisan kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes adalah jemaat yang memiliki begitu banyak pergumulan. Sebagai orang percaya, sebagai persekutuan, jemaat-jemaat pada saat itu mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, bahkan mereka terancam untuk dihabisi. Situasi yang sangat mengerikan jika Bapak Ibu membayangkannya pada saat itu. Dalam masa genting seperti itu, mereka membutuhkan dukungan, penguatan, penghiburan, agar mereka dapat terus bertahan dan setia di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Inilah caranya surat ini dihadirkan, diberikan untuk menguatkan dan memberi penghiburan. Dan surat ini hadir dengan kata-kata yang penuh lambang atau simbol. Inilah kitab Wahyu yang juga disebut sebagai kitab apokaliptik. Kata apokaliptik berasal dari bahasa Yunani yang artinya menyingkapkan atau membukakan dan merujuk pada sesuatu yang sebelumnya tersembunyi tapi kini telah disingkapkan. Ciri sastra dari kitab apokaliptik adalah memakai nama penulis samaran. Ciri lainnya adalah menggunakan bahasa-bahasa simbolis. Kadang bahasanya mudah dimengerti, namun kadang juga sulit dimengerti. Simbol-simbol yang sering dipakai seringkali adalah binatang, manusia, bintang-bintang, makhluk-makhluk mitologi, dan angka-angka seperti yang banyak kita temui dalam kitab Wahyu. Mengapa penulisan kitab Wahyu menggunakan sastra apokaliptik? Ini karena situasinya penuh tekanan. Mereka terancam dan pada saat itu tidak memungkinkan untuk mereka bercerita, berbicara secara lugas. Bisa-bisa mereka tertangkap, tertawat, atau bahkan mati, terbunuh. Meski disampaikan dalam sastra apokaliptik, namun tulisan itu dimengerti oleh para pembacanya. Kenapa? Karena simbol-simbol yang digunakan adalah hal-hal yang real, nyata di dalam kehidupan sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara, pergumulan, penderitaan yang datang terus-menerus
di dalam kehidupan umat pada saat itu membuat kondisi mereka menjadi mudah lelah dan hampir berputus asa. Seakan-akan tidak ada harapan bagi mereka untuk bebas dari penderitaan tersebut. Kehadiran surat ini bagi mereka juga bertujuan memberi semangat, motivasi juang, mengajak mereka bertahan, mengingat kembali bahwa hanya Tuhan yang akan dapat memulihkan kondisi mereka. Surat ini dibuka dengan salam sapa bagi jemaat yang tadi kita baca bersama, yang mengajak mereka untuk berpengharapan kepada Yesus Juru Selamat. Hal ini juga mengingatkan kepada kita agar menjadi seorang saksi Kristus hanya kebenaran yang disampaikan kepada orang lain. Hanya kebaikan dan bermanfaat membawa sukacita yang kita bagikan kepada orang lain. Hanya pengharapan yang kita bagikan kepada orang lain, bukan sebaliknya. Menjadi saksi Kristus tidak bisa berbicara sembarangan, sesuka hatinya sendiri, atau kalau lagi mut-mutan. Nah, kalau lagi mood baik, kata-kata baik. Kalau mood tidak baik, kata-kata tidak baik. Menjadi saksi Kristus harus memilih dan memilah mana yang bisa disampaikan dan tidak. Mana yang menjadi berkat atau menjadi batu sandungan. Seorang filsuf bernama Sokrates pernah bertemu dengan seorang pria kenalannya. Pria ini hendak menceritakan suatu kabar. Sebelum pria tersebut bercerita, Sokrates mengajukan pertanyaan-pertanyaan padanya. Tes ini berisi pertanyaan saringan yang harus dijawab untuk mengetahui apakah cerita tersebut benar-benar perlu disampaikan atau tidak. Pertanyaan yang pertama adalah tentang kebenaran. Apakah kabar yang akan kamu ceritakan ini adalah sebuah kebenaran? Jawabnya, tidak. Dia belum tahu apakah ini benar atau tidak. Pertanyaan kedua adalah tentang kebaikan. Apakah yang akan kamu katakan ini adalah sesuatu yang baik? Tidak. Karena ini mau menceritakan aibnya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah kegunaan. Apakah yang akan kamu ceritakan ini berguna bagi saya? Dan jawaban pria itu tidak. Lalu Sokrates berkata, bila yang ingin kamu ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar, bukan tentang kebaikan dan tidak berguna bagi saya, mengapa kamu harus menceritakannya kepada saya? Ujung-ujungnya apa? Ngegibah, julid, bergosip tanpa dasar, tanpa kebenaran. Tes ini kemudian dikenal dengan sebutan tes 3 filter. Kisah ini juga mengingatkan kepada kita bahwa seringkali kita mengatakan sesuatu tanpa disaring. Kita seakan-akan berbicara ceplos, cuap-cuap. Mau orang lain sakit hati, tersinggung, kumaha engke, kumaha nanti, bagaimana nanti gitu. Yang penting hati ini terpuaskan. Ngelihat ada satu kegiatan sedikit, masa sih kegiatannya berjalan baik, itu mah nggak benar kegiatannya, itu mah cuma main-main. Ngelihat seseorang menjadi seorang pemimpin, masa sih dia jadi pemimpin, nggak bisa dia jadi pemimpin, itu dulunya begini dan begitu. Mudah sekali bagi kita untuk menilai secara negatif tentang orang lain atau berkata-kata tentang orang lain yang berusaha menghasut, menggiring opini supaya orang lain menerima apa yang kita katakan. Apakah kita salah satu orang yang sering berkata-kata seperti itu? Semoga tidak ya Bapak Ibu Saudara. Karena kata-kata yang tanpa disaring, kata-kata yang keluar cuap-cuap, ceplas-ceplos tanpa difilter, itu ujung-ujungnya hanya gosip, hinaan, fitnah, kata kasar, kebohongan, kemunafikan, kecurigaan. Tidak ada yang lurus-lurus dari hal itu. Dan semua itu akan berdampak buruk menjadi apa? Perselisihan, pengucilan, melukai perasaan orang lain, membunuh karakter seseorang.
Tidak nyaman jadinya berelasi. Sebentar lagi kita mau Natalan. Bentar lagi masa Advent. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita betul-betul mempersiapkan hati? Sudahkah kita betul-betul mempersiapkan menyambut makna yang luar biasa dalam kehidupan kita? Atau persiapan kita adalah nanti bajunya apa? Makanannya jangan lupa ya. Kita jalan-jalan kemana? Oh, pesennya hotel inilah, nanti naik pesawat inilah. Mari kita juga mempersiapkan hati. Bukan berarti persiapan-persiapan pakaian, makanan itu tidak penting. Boleh, penting juga. Kita mau menyambut, kita mau mengikuti sebuah perayaan dengan baik, dengan sukacita. Tapi terlebih hati kita juga harus dipersiapkan. Salah satunya hari ini kita belajar untuk menjalin relasi yang baik juga dengan orang lain. Hati-hati dalam berkata-kata. Seandainya Bapak Ibu pernah sakit, lalu terbaring lemah di tempat tidur, lalu ada seseorang yang datang menjenguk berkata demikian, jangan kelamaan tidur, nanti selamanya nggak bisa bangun loh. Ayo jangan males. Sedih gak tuh dengernya? Sedihlah, dia sakit bukan keinginannya, dia tidak bisa bangun bukan keinginannya, tapi karena sakit yang menyerang dirinya membuat dia harus diam di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Kadang-kadang ketika kita datang menjenguk seseorang, kita juga perlu memperhatikan kondisi orang lain, karakter orang lain, tidak menganggap bahwa semua orang sama seperti dirinya sendiri yang mudah diajak bercanda atau bisa ceplas-ceplos. Dulu dalam sebuah pembinaan, dalam sebuah komisi diakonia, saya pernah mengatakan, kalau berkunjung ke rumah sakit, please 10-15 menit itu sudah waktu yang maksimal. Kenapa? Dia di rumah sakit bukan butuh ditengok oleh berganti-gantian orang, dia butuh istirahat. Kalau kita datang, kita lihat kondisinya, kita dukung dalam doa, sudah kita pulang. Berikan dia waktu beristirahat. Karena kita tidak pernah tahu ketika kita datang mungkin dia habis minum obatnya ada pil tidurnya. Lagi dengerin kunjungan tamu, pendeta lagi cuap-cuap. Iya, aduh ini menahan reaksi obat tidur. Kita nggak tahu. Atau mungkin waktunya dia makan, tapi karena ada kunjungan dia harus menunggu dulu, sementara ada waktu dia harus segera meminum obat. Itu harus diperhatikan. Karenanya terlebih dalam sebuah kunjungan-kunjungan yang kita lakukan kepada mereka yang memang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah fisik, ada banyak hal yang harus diperhatikan, dipertimbangkan, termasuk juga ketika berkata-kata. Suatu waktu saya juga pernah mendengar ada orang yang bercerita dia sedang sakit dan dia mau makan makanan dari rumah sakit, tapi temannya yang datang malah bilang, emang kamu suka makanan rumah sakit itu? Kan gak enak, gak ada rasanya. Dan dia akhirnya menjadi tidak nyaman untuk makan. Kenapa? Karena sudah sudah masuk dalam pikirannya, oh iya makanan ini gak enak. Tapi coba kalau temannya berkata dengan yang lain, ayo makan ya, semangat ya, cepat pulih ya, selesai perawatan bisa menikmati lagi makanan yang lain. Pasti menimbulkan semangat. Demikianlah Bapak Ibu, kita semua bisa menjadi saksi, betul. Kita semua bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Seperti tema kita pada hari ini. Tapi kesaksian apa yang mau kita bagikan? Kesaksian seperti apa yang mau kita sampaikan? Apakah sebuah kebenaran, kebaikan, membawa dampak yang baik, atau sebuah kerugian buat orang lain? Yang perlu kita katakan adalah bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita dan mereka. Sehingga hanya kebenaran,
hanya kebaikan, dan hanya yang bermanfaat yang kita sampaikan, yang kita tunjukkan, yang kita bagikan, dan kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam minggu ini kita juga memasuki Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja ini adalah minggu terakhir dalam kalender liturgi gereja. Minggu depan kita sudah memasuki Advent yang pertama. Minggu Kristus Raja membawa kita untuk memaknai bahwa raja dalam konsep dunia berbeda dengan raja dalam konsep Yesus. Dalam konsep dunia, seorang raja harus dihormati, harus dilayani. Tapi dalam konsep Yesus, seorang raja justru melayani banyak orang. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang." Dan kita semua terpanggil untuk melakukan apa yang sudah Yesus mulai, yaitu hidup untuk saling melayani. Maka itu dibutuhkan kerendahan hati, ketulusan, kerelaan diri, dan pengabdian diri. Hari ini kita semua diundang untuk memperingati Minggu Kristus Raja dalam perjamuan kudus, kiranya dapat semakin menguatkan, memampukan kita untuk terus belajar menjadi saksi-saksi Kristus yang hanya menunjukkan, memperkatakan sesuatu yang baik, benar, dan berguna. Kiranya kita terus belajar untuk dapat melayani dan mengasihi sesama, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Penatua Tinambunan dan Bapak Penatua Willy. Dipersilakan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kami berdua di sini, penatua dari gereja kita akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Yang besar. Bless the Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun come up, it's a new day's dawning. It's time to sing your song again.
whatever my past and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Worship His holy name. Worship His holy name. Terima kasih. Terima kasih atas persembahan pujian yang disampaikan, kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus, dan dengarkanlah titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, saat kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami, yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu.
Engkau mengenal isi hati kami, kuduskan dan baruilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus, Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan, gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerimamu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang padaku, dia tidak kutolak. Amin. Marilah karena segalanya telah tersedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di gereja yang belum mendapatkan atau belum mengambil roti dan anggur yang telah disiapkan di pintu depan, silahkan mempersiapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, silahkan mempersiapkan roti dan minuman yang ada tersedia di rumah untuk bersama-sama kita mengikuti perjamuan kudus. Semua sudah menerima, sudah mendapatkan? Baik. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Terimalah dan makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah darah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, Tuhan kita, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita,
terimalah dan minumlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Marilah kita kembali berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berada di gereja dan di rumah masing-masing dimohon bangkit berdiri. Dengarkan dan terimalah kata-kata nasihat. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dipersilakan duduk kembali. Kita tutup dulu. Perjamuan kudus dipersilahkan memberikan di dalam kotak persembahan ataupun melalui transfer rekening.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan, sehingga pada hari ini kami bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan dapat beribadah, mengucap syukur, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap ibadah yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, terlebih firman-Mu boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa bagi seluruh jemaat dan keluarga-keluarga POK Citra Grand agar senantiasa diberikan kesetiaan hidup di dalam Tuhan, meski kehidupan yang dilalui tidaklah mudah untuk dijalani, tapi kami percaya dengan berserah diri dan dengan pertolongan Tuhan, umat Tuhan dimanapun akan senantiasa dimampukan untuk melaluinya. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang dalam kondisi lemah tubuh. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa hari tuanya, untuk Ompung Yosiboru, Bapak Parbun Tian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Oma Priskila Sadumani, Ibu Tianggur Boru Manurung. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, Ibu Suratinah dan Oma Sarah Lalo yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Cikini, Jakarta. Juga bagi Pak Timbul Sihombing yang pagi ini menjalani operasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Juga bagi jemaat yang dalam masa pemulihan, Ibu Rengsina Boru Limbong dan Ibu Immanuel. Tuhan, kami menyerahkan keberadaan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang turut campur dalam setiap tindakan maupun perawatan, pemulihan, dan kiranya melalui tangan-tangan para dokter, para medis, peralatan yang digunakan, atau bahkan minuman dan makanan dan obat-obatan boleh menjadi campur tangan Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap kaum lansia, para janda, duda, dan yatim piatu, agar Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka, memberkati di dalam setiap rencana dan masa depan mereka, dan Tuhanlah yang senantiasa akan memberikan yang terbaik. Juga bagi saudari Caroline, Keisha, dan Sophie, kiranya mereka senantiasa diberikan kesehatan dan sukacita di dalam hidupnya. Juga bagi anak-anak yang sudah mulai menjalani sekolah tatap muka ataupun masih yang menjalani secara online, Tuhan berkati agar proses pembelajaran ini dapat mereka ikuti dengan baik. Juga bagi kaum muda yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati agar mereka dapat memberikan dan mendapatkan yang terbaik apa yang mereka harapkan. Dan bagi setiap program Gereja POK Citra Grand di dalam masa pelayanan tahun 2021 dan untuk setiap rencana-rencana program yang akan diusung dijalani di tahun 2022, kami juga berdoa bagi para pelayan gereja, gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Engkau berkati agar mereka senantiasa melayani Tuhan dengan kesetiaan dan dengan ketulusan dan dengan kerendahan hati. Semua itu hanya sebagai ungkapan rasa syukur yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup mereka. Rencana pembangunan Gereja POK 2 Citra Grand, kami juga berdoa agar semua berjalan dengan baik dan lancar, seluruh proses persiapan yang akan dilakukan. Dan bagi para penderita COVID-19 dan keluarga yang masih harus terus berjuang, Tuhan juga memberkati mereka agar mereka juga dapat dipulihkan dari kondisi kesakitan mereka. Bagi program vaksinasi dan upaya-upaya lain yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID, kiranya juga dapat berjalan dengan baik. Banyak masyarakat yang semakin sadar dan bersedia untuk menjalani vaksinasi. Demikian juga para tenaga medis yang terus berada di garis terdepan dalam menangani kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pun juga bagi jemaat-jemaat kami yang ambil bagian di dalam penanganan pandemi COVID ini yang menjadi tenaga medis, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka kesehatan. Dan kami berdoa
agar kelak bangsa ini dapat kembali pulih dari pandemi COVID. Kami dapat segera bangkit kembali, menata masa depan kami, meningkatkan kembali nilai dan tingkat ekonomi kami, dan kami percaya Tuhan yang akan terus memampukan dan memberkati setiap usaha dan jerih lelah jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan berpengharapan hanya kepadamu, biarlah hal yang baik Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam namamu kami telah berdoa dan bersyukur, dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan dapat juga disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer rekening gereja atau menggunakan link aja, OPPO, GoPay, dan Dana. QR kode link dan nomor rekening gereja PUB Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Allah telah lebih dahulu melimpahi kita dengan berkat anugerahnya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Allah dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 86 ayat 12, demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan, hujan berkat akan tercurah. Di atas
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Raja Kekal, kami mau bersyukur kepadamu, memuji dengan segenap hati dan memuliakan namamu selama-lamanya. Karya penebusanmu yang kami kenangkan melalui perjamuan kudus ini sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kini kami datang di hadapan altar-Mu yang kudus, mempersembahkan seluruh tubuh dan jiwa kami, hati dan pikiran kami, seluruh yang ada pada kami. Terimalah dan berkatilah. Pakailah kami sebagai alat-Mu menjadi saksi-Mu di dunia untuk menyebarkan kabar sukacita keselamatan kepada semua makhluk. Dan kiranya namamu semakin dimuliakan di seluruh bumi. Terpujilah Engkau Allah, Sang Raja Kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosepin, Unita DB SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, paduan suara joyful, perangkai bunga mimbar Ibu Jenny Siregar, petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Masa Advent dan persiapan Natal. Disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat bahwa mulai tanggal 28 November 2021 kita akan memasuki masa Advent. Kata Advent berasal dari kata Adventus, bahasa Latin, berarti kedatangan atau menyongsong. Masa Advent adalah masa persiapan sebelum Natal, yakni masa persiapan untuk menghayati makna kedatangan Kristus sesuai dengan penantian Mesias oleh jemaat Israel yang terungkap dalam Alkitab Perjanjian Lama, juga sehubungan dengan kedatangannya pada akhir zaman. Kegiatan kategorial terakhir di tahun pelayanan 2021 sehubungan masa Advent dan persiapan Natal 2021, maka kegiatan kategorial untuk pelayanan 2021 akan diakhiri sebagai berikut. Persekutuan Pemuda berakhir pada tanggal 14 November 2021. Ibadah rumah tangga terakhir pada hari Kamis 25 November 2021. Namun untuk doa bagi bangsa Indonesia akan tetap dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 7 WIB. Persekutuan lansia terakhir pada hari Rabu 1 Desember 2021. Persekutuan wanita terakhir pada hari Jumat 26 November 2021. Kegiatan ibadah rumah tangga, persekutuan lansia, persekutuan pemuda, dan persekutuan wanita akan kembali dilaksanakan pada minggu kedua Januari 2022. Cuti pegawai kantor disampaikan kepada jemaat Ibu Pendeta Andriana Kartini Laiputa akan mengambil cuti tahunan untuk mengikuti Sinode GKSI dan acara keluarga. Masa cuti terhitung tanggal 23 November sampai dengan 2 Desember 2021. Penyerahan SK Panitia Natal. Sebagaimana kita ketahui bahwa terhitung tanggal 28 Desember kita telah memasuki Minggu Advent 1 yang menandakan Natal telah dekat. Dengan demikian telah dibentuk Panitia Natal untuk mengatur perayaan Natal di Gereja PUK Citragen. Kepada BPH PUK Citragen dipersilakan untuk menyerahkan SK Panitia tersebut yang diwakili Bapak Saud. Kami persilakan Bapak Saud. Shalom.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi yang sudah disampaikan di warta bahwa sebentar lagi kita merayakan hari Natal, makanya telah terbentuk Panitia Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Acara Natal ini nanti adalah rangkaian dari kegiatan beberapa kategori seperti Natal sekolah minggu, remaja, terus lansia, dan Natal umum. Itu nanti akan dilaksanakan di bulan Desember. Juga ada kegiatan aksi sosial yang akan dilakukan oleh masing-masing kategori. Nah, seperti itu. Jadi kami mohon juga nanti dari Bapak Ibu jemaat untuk partisipasi maupun supportnya kepada panitia agar acara Natal ini nanti bisa berjalan dengan baik. Acara ini nanti akan dijalankan baik secara online maupun offline, dan kami pastikan bahwa acara-acara tersebut akan mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan mengikuti aturan pemerintah PPKM level 3. Jadi kami mohon sekali lagi kepada jemaat untuk turut serta berpartisipasi. Terima kasih. Mungkin saya bacakan dulu surat keputusannya. Oke. Kami dari Majelis dan BPH memutuskan terhitung sejak tanggal 21 November 2021 mengangkat dan menetapkan susunan Panitia Natal Umum Gereja POK Citra Grand 2021. Koordinator dari majelis yaitu Ibu Penatua Esti Nugraheni dan Ibu Penatua Naomi Simanjuntak. Ketua panitia adalah Ibu Regina Sitorus, Bendahara dan Sekretaris Ibu Demak Pardide, si acara Ibu Melinda Purnamasari dan Ibu Emi Sitinjak dan Saudari Kori Kadijah, si aksi Natal Ibu Regina Sitorus, si konsumsi Ibu Jenny Siregar, Ibu Ineke Sianipar, Ibu Rita Rohani dan Ibu Claudia. Si dekorasi Bapak Sihol Butar-Butar, Ibu Evita Sukmawati, Ibu Julia Astuti, dan si perlengkapan dokumentasi dan multimedia Bapak Renson Pardede, Bapak Eka Hermanadi, dan Saudara Stefanus Adinugraha. Panitia nanti bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat Gereja POK Citra Grand. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan hingga selesai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Natal 2021. Surat keputusan ini dibuat untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan surat keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Cibubur, Bekasi pada tanggal 21 November 2021, Majelis Jemaat Gereja Persekutuan Oikumene Citra Grand periode 2020-2024, Ketua Majelis Bapak Penatua UP Taufani Makuago, Sekretaris Ibu Penatua Esti Nugraheni, dan Ibu Pendeta Gembala Jemaat Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI. Mungkin kami undang Ibu Regina Sitorus untuk ke depan. Terima kasih. Bu Regina, mohon maaf, mungkin ada yang mau disampaikan? Langsung bertugas. Ya, Bapak Ibu, dengan terbentuknya panitia ini kita dukung bersama, baik dalam doa, moral, maupun juga materi, untuk mendukung setiap acara-acara yang akan dilakukan. Tentu bukan sekedar kemeriahannya saja, tetapi yang dicari adalah bagaimana kita memaknai setiap tema-tema, setiap peribadahan yang akan kita lakukan di sepanjang bulan Desember nanti. Semua akan menjadi sia-sia kalau
tidak ada dukungan dari kita, dan juga tidak ada support untuk kita senantiasa juga mau terlibat di dalam setiap apa yang dibutuhkan dalam pelayanan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, kiranya kita dapat terus melayani Tuhan dengan menjadi saksi dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan pada hari ini. Pergilah dalam penyertaan Tuhan dan ingat selalu firman-Nya, serta kerjakanlah di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Jadilah saksi Kristus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu ini telah selesai. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.